السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah Jalan Patriot Jaka Sampurna, Bekasi. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang berkaitan dengan haji. Bagaimanakah kita semestinya memahami, memaknai daripada haji mabrur. Ratusan kali kita menuju ke Tanah Suci. Bahkan setiap tahun, mungkin juga di setiap tahun ada 2 kali perjalanan kita menuju ke sana melaksanakan umroh dan tahun depannya haji. Tapi benarkah kita telah mencapai level haji mabrur? Itulah yang nanti akan dijawab oleh guru-guru yang kita cintai, Ki Haji Misbahul Munir dan Ustadz Hilmi Firdausi, yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guru kita bersama yang kita muliakan, Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kesehatan, rizki yang luas, ilmu yang manfaat, dan kelak husnul khatimah. Amin. Sahabat saya, rekan seperjuangan saya, Ustadz Agung Izzul Haq, kita doakan beliau selalu istiqomah memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, para alim ulama, tokoh masyarakat, para Bapak Haji, Ibu Hajah, seluruh yang hadir di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah ini, insya Allah semuanya menjadi haji yang mabrur. Amin. Seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menginjak tanggal, ada yang sudah lebaran, ada yang belum. Ya. Di Saudi sana sudah 10 Dzulhijjah, besok kita
Jadi hari ini mungkin kalau saya sendiri sedang saum Arafah. Saudara kita yang di sana sudah melaksanakan hari raya hari ini. Jangan diperdebatkan. Insya Allah semua ada dalilnya, semua ada hujahnya. Siang hari ini kita akan ngobrol, membahas tentang makna haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Ya jangan salah nyebut, itu bukan haji mabur ya. Haji mabrur itu kabur-kaburan. Ya ini haji mabrur. Apakah haji mabrur itu haji yang diterima? Bukan. Kalau haji yang diterima itu haji makbul namanya. Apa artinya haji mabrur? Asal kata mabrur itu al-birru, birrun, kebaikan. Artinya apa? Bahwa haji mabrur adalah setelah orang melaksanakan ibadah haji, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Haji yang membuat seorang menjadi lebih baik, itu haji mabrur definisinya. Ya. Setelah haji yang tadinya dia pemarah jadi sabar. Setelah haji yang tadinya dia sombong jadi tawadu. Ya. Setelah haji yang tadinya suka nilep, suka korupsi, dia menjadi orang yang jujur. Setelah haji sebelumnya emak-emak tukang marah-marah, lebih sabar sekarang. Ya. Sebelum haji bapaknya suka mabur-maburan, ya kabur-kaburan. Setelah haji jadi orang-orang yang baik, suami yang taat, suami yang soleh. Itulah haji yang mabrur. Haji yang merubah kita menjadi lebih baik. Ketika wukuf di Arafah ya. Haji itu wukuf di Arafah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Ketika Arafah kita bermuhasabah Bapak sekalian. Bermuhasabah apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dosa-dosa apa. Ya, kemaksiatan apa yang kita lakukan. Ibu ya ada 3 macam maksiat nih. Yang nanti pada saat haji kita akan lempar tuh, kita akan lontar, semoga dia terhindar, semoga terjauh dari dalam diri kita. Yang pertama namanya aqabah. Aqabah itu nafsu yang jahat, nafsu yang tidak baik. Ya. Bapak ibu maunya marah, maunya berantem, ya maunya cekcok antara suami istri, itu aqabah. Ya. Nafsu yang mengarahkan kepada kemaksiatan. Itu nanti kita lontar ya, kita lontar. Jumroh aqabah. Lalu kalau akobahnya sudah baik, ternyata ada yang ngompor-ngomporin tuh. Misalnya suaminya sudah baik, ternyata istrinya ngomporin. Papa ini gimana sih? Sudah jadi PNS 20 tahun, rumah aja masih ngontrak. Itu tetangga kita baru masuk, sudah punya rumah sendiri, punya mobil sendiri. Yang tadinya suaminya baik itu karena dikomporin sama orang terdekatnya, sama istrinya, jadi ikut-ikut nyeleweng. Itu namanya wusto, nanti dilempar juga. Ya. Akobahnya sudah, wustonya sudah baik, ternyata ada orang-orang di sekeliling yang ngomporin juga. Itu namanya ula. Ya, kita lontar juga, kita lempar juga. Supaya apa? Supaya segala macam kemaksiatan dalam diri kita itu hilang ba'da haji. Makanya nanti pada saat melempar jumroh itu bilang dulu, mah di Indonesia papa ini kurangnya apa? Papa ini galak, tukang marah, tukang ini, tukang itu. Dilempar. Ya, dilempar, dibuang sifat-sifat yang gak bagusnya. Begitupun ibu nanya, papa, mama kurang apa? Mama kurang apa selama di Indonesia kemarin? Begini begitu dilempar, dilontar semua agar kemaksiatan kita luntur atas lemparan-lemparan jumroh kita. Nanti setelah balik ke Indonesia kita menjadi haji yang mabrur. Apa ciri-cirinya? Ya, kata Rasulullah SAW, ciri-ciri orang yang berhaji mabrur itu yang pertama menebarkan kedamaian. Ya, mampu menebarkan kedamaian. Mampu menebarkan kebaikan di mana-mana. Ya, jadi ibu, bapak datang ke Indonesia berhaji menebarkan kedamaian. Yang kedua apa? Tidak sombong, menghilangkan sifat-sifat sombong. Ya, karena ada loh orang baru balik dari haji yang harusnya dia makin tawadu, dia malah sombong. Ya, ada orang namanya Pak Eko. Maaf ya Bu Eko ya. Ada Pak Eko di sini. Mohon maaf ya. Baru pulang dari haji. Dipanggil, Pak Eko, diam melengos. Kenapa nggak nahut? Ternyata Pak Eko butuh dipanggil haji. Saya sudah haji, kenapa nggak panggil Pak Haji Eko? Nah. Bapak Ibu sekalian, haji itu bukan gelar. Karena ibadah itu nggak ada gelarnya. Kalau ada gelarnya, dalam Islam ini banyak gelar ibadah. Hilmi Firdausi SHI. Apa itu? Sholat, haji, infak.
Hilmi Firdausi SS, apa itu? Saum sedekah, nggak ada. Haji itu bukan gelar, haji itu panggilan dari orang lain. Kalau ibu Arab, ya haji gitu ya. Artinya apa? Itu untuk mengingatkan kita, kamu itu sudah haji. Kamu itu harus jadi orang baik. Ya, gitu ya, haji yang bisa merubah kita menjadi orang yang lebih baik. Pulang ke Indonesia berubah, jangan malah makin jadi. Makin sombong, makin petantang petenteng, nggak dipanggil Bu Hajah, nggak nengok. Waduh, Hajah. Kemana-mana pakai topi, boleh juga sih kopi haji nggak apa-apa. Tapi jangan mau kita disebut haji dan haji, khawatirnya ketika kita membutuhkan pengakuan manusia, luntur semua ibadah kita. Bukan haji mabrur namanya, haji mabur jadinya. Ya. Jadi insya Allah bagi yang sudah berhaji, saya doakan semoga semua menjadi haji yang mabrur. Bagi yang belum berhaji, insya Allah segera kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Hilmi. Dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi berikutnya nanti Kiai Misbah akan menjelaskan kita bagaimana kita meraih atau mampu mendapatkan haji yang mabrur. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang haji mabrur, dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Misbahul akan menjelaskan kepada kita bagaimana meraih haji yang mabrur. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama membaca talbiyah. Berharap mudah-mudahan tahun yang akan datang kita termasuk salah satu orang yang bisa melaksanakan ibadah haji memenuhi panggilan Allah. Ikutin bacaan kami dari tempat ini dan dari rumah masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Subhanallah. Hari ini para jemaah sekalian, jemaah haji di Mekah sana sedang sibuk memanggil nama Allah, memenuhi panggilan Allah. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kenapa para jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kepada kita semuanya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Diwajibkan kepada manusia umat Islam laksanakan ibadah haji karena Allah. Bagi mereka yang mampu, kalau sudah mampu untuk bisa melaksanakan haji, biaya ada, kebisaan ada, kesehatan sempurna, lantas enggak mau untuk melaksanakan ibadah haji, Allah menyampaikan, wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu kaya, enggak butuh kepada ibadahmu. Artinya apa para jemaah sekalian? Ibadah yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri. Man amila shalihan falinafsih. Kalau kita berbuat baik, kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Karena itu Rasulullah menegaskan berkaitan dengan ibadah haji ini,
Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama kita kenal dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Baru kemudian kita melaksanakan kewajiban sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Karena ini salah satu rukun Islam, maka seharusnya kita itu menanamkan niat di dalam hati untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Harus. Niat di dalam hati, niat itu katanya para ulama, fi'lus syai' muqtaronan bifi'lihi. Ada yang mengatakan qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi. Bermaksud melaksanakan sesuatu kemudian diaplikasikan dengan pekerjaannya. Misalnya kita mau melaksanakan sholat usolli fardhu zuhri, langsung Allahu Akbar. Kalau kita mau, ya Allah saya pingin melaksanakan ibadah haji, harus diaplikasikan dengan cara apa? Menabung. Di mana Pak Kiai? Di bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Akhirnya kita mendapatkan kuota, kita bisa antri. Dan kita bisa berharap, ya Allah, ya Rabbi ballighna nazuruh, amin. Baru kita berdoa semoga saya dimudahkan untuk berziarah ke Mekah dan Madinah. Karena kita sudah niat, yakni kita ingin melaksanakan sesuatu, kemudian kita dibuktikan dengan apa yang bisa kita lakukan mudah sampai ke sana. Karena itu para jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan betapa fadilah dan keutamaan haji yang mabrur yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi tadi luar biasa. Biaya berapapun kadang-kadang kita jabanin. Dalam rangka apa? Meraih fadilah keutamaan untuk bisa sampai kepada haji mabrur. Sabda Sayyidina Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur itu laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan kecuali surga. Artinya berapapun akan kita jabanin, akan kita bayar. Kalau punya kesempatan untuk bisa sampai ke sana. Cuma para jemaah sekalian, untuk sampai kepada mabrur, agar ibadah kita ini dianggap baik oleh Allah, lantas diterima oleh Allah, itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Misalnya alhamdulillah, kalau saat ini saya perhatikan, kalau secara langsung hari ini, itu para jemaah haji sedang ada di Mina. Jadi sebelum haji kita, sebelum kita berangkat menuju Arafah, kita sudah ihram. Pakaian ihram, bapak dan ibu sudah pakaian ihram. Kemudian niat, ya Allah saya mau melaksanakan ibadah haji. Berangkat menuju Arafah. Sampai di Arafah kemudian kita berdiam di sana. Yang laki pakaian tidak pakai jahit sama sekali. Ibaratnya kita itu sedang menghadapi kematian. Seperti orang yang dikafani saudara-saudara sekalian. Kita wukuf di sana. Berhenti di sana. Segala aktivitas stop. Kita hanya bertadarru kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah saat itu. Subhanallah. Itulah Arafah saudara-saudara sekalian. Baru setelah Arafah selesai, sorenya pindah menuju ke Muzdalifah. Untuk apa? Mengambil kerikil di sana. Sampai jam 12 malam, kemudian bergeser menuju ke Mina. Di Mina, besok paginya, baru Ustadz tadi menyampaikan Jumratul Aqabah. Melempar Aqabah 7 kali 7 kali batu kerikil. Ini saudara-saudara sekalian rangkaian haji, baru setelah itu bisa bertahalul. Artinya tahalul yang bapak-bapak yang aslinya pakai baju ihram itu bisa diganti dengan baju biasa. Tetapi masih ada rangkaian lagi, yakni kita mabit di Mina selama 3 hari, 11, 12, 13, baru kemudian tawaf ibadah. Maka sempurnalah ibadah haji kita. Kalau ini sudah kita lakukan dengan sempurna, baru saudara-saudara sekalian kita berharap haji kita menjadi haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah. Ada lagi yang perlu diperhatikan para jemaah sekalian di saat kita melaksanakan ibadah haji. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kalau ingin mendapatkan haji yang mabrur, ketika sudah niat, ya Allah saya mau melaksanakan ibadah haji, maka yang pertama ingat fala rafatha. Jangan berbuat rofas. Rofas itu katanya ulama fikih berjima. Yang nomor 2, wala fusuqa. Jangan berbuat fasik, melanggar aturan-aturan Allah.
Wala jidala, dan jangan sampai kita berantem, emosian di sana. Karena bawaannya memang kadang-kadang emosi. Ini diingat para jemaah sekalian. Pernah satu ketika ada seorang kiai sama nyai ini selama hidup Mas Agung tidak pernah berantem, akur-akur saja. Kenapa saat melaksanakan ibadah haji waktu di Arafah, gara-gara kopi salah pasang gula kok dikasih garam. Ada saja yang menyebabkan orang bisa emosi. Tapi kalau pelajaran ini saya sampaikan, fala rafatha wala jidala fil hajj. Jangan sampai kita itu emosian pada waktu melaksanakan ibadah haji. Inilah saudara-saudara sekalian, baru kita akan mendapatkan haji mabrur, yakni haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disampaikan luar biasa, Ustadz Hilmi mengingatkan, apa sih tandanya bahwasanya haji kita ini mabrur? Apa tandanya haji kita ini baik, diterima oleh Allah? Para ulama mengingatkan, ala wa inna alamata qabulil hasanah amalul hasanati ba'daha ala tawal. Ketahuilah bahwasanya tanda amal saya dengan Bapak diterima, ibadahnya apa mabrur atau tidak, makbul atau tidak, maka amalul hasanati ba'daha ala tawal. Amal setelah ibadah haji makin baik. Tadi disebutkan sama Ustadz, kalau ibu-ibu tidak emosian lagi, tidak mudah ngomel, benar nggak? Wa inna alamata raddiha an tutba'a biqabihil a'mal. Tanda bahwasanya amal kita ditolak oleh Allah adalah amal setelah haji ini makin nggak karu-karuan. Naudzubillah. Mudah-mudahan ibadah haji yang kita lakukan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai, luar biasa sekali. Kiai juga menyampaikan sebuah kisah bahkan dari seorang kiai ketika salah memberikan gula dan kopinya menjadi asin, ternyata ujiannya sampai di situ. Nah, berarti nanti Bapak-bapak kalau kopinya terasa asin sabar Pak ya. Baik, insya Allah di segmen berikutnya nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda berkaitan dengan bagaimanakah mencapai haji yang mabrur, dan mudah-mudahan yang belum melaksanakan haji insya Allah akan dimampukan oleh Allah di tahun-tahun yang akan datang. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syari wa darani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syari wa darani. Afataya jiratal alami ya uhailal judi wal karam. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syari wa darani. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syari wa darani. Afataya jiratal alami ya uhailal judi wal karam. Nahnu jiranum bidal haramin haramil ihsani wal hasani. Nahnu jiranum bidal haramin haramil ihsani. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang haji mabrur, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Namun sebelumnya, sebelum kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa dari Masjid Al Barakah, kita akan dengarkan terlebih dahulu wawancara dari Haji Sofyan yang ada di Arafah tentang suasana wukuf di sana. Silakan Haji Sofyan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini saya langsung mengabarkan dari Arafah, Arab Saudi, yang alhamdulillah tidak jauh dari sekitar 30 atau 20 meter dari tempat saya melaporkan dan juga tempat saya mengabarkan ini ada Masjid Namirah yang alhamdulillah baru saja kita mendengarkan khutbah Arafah bersama-sama dari Masjid Namirah yang disiarkan di ke beberapa tenda. Dan saat ini para jamaah seperti yang Anda lihat pemirsa, para jamaah haji sedang berlalu lalang. Mereka ada yang masih melanjutkan wukuf, kemudian ada juga yang melanjutkan untuk berjalan ke Jabal Rahmah. Seperti yang kita tahu, Jabal Rahmah banyak sekali orang memanjatkan doa di sana. Dan salah satunya dari jamaah muslim seluruh dunia. Saya mendapatkan salah satu jamaah dari warga kita sendiri Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Mas siapa ini?
dengan Koko Wijanarko. Masya Allah. Mas Koko Wijanarko dari mana asalnya? Saya dari Jawa Tengah, Mas. Baik, Mas Koko, bisa disampaikan ini kesan-kesan, pesan-pesan haji di tahun ini, Mas Koko? Masya Allah, setelah kita 2 tahun mengalami pandemi, akhirnya pemerintah bisa membuka kembali jamaah haji kita. Dan Masya Allahnya lagi, ini adalah haji akbar. Haji yang sangat agung ya, karena bertepatan hari Arafahnya itu di hari Jumat, Mas. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Baik, Mas Koko ini abis ini mau melanjutkan kemana lagi nih, Mas? Insya Allah kami akan kembali ke maktab untuk melanjutkan berdoa ya. Kita kalau di Arafah ini harus memperbanyak doa, banyak bersikir, dan meminta banyak pengampunan lah ke Allah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua menjadikan jadi haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Mas Koko. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi dengan salah satu warga negara Indonesia, kebetulan dari Jawa Tengah, Mas Koko Wijanarko, yang alhamdulillah diundang sebagai tamu Allah pada haji tahun ini. Saya kembalikan ke Jakarta bersama Agung Izul Haq. Baik, terima kasih Haji Sofyan, insya Allah juga menjadi haji yang mabrur. Kalau melihat suasana tadi, tumbuhlah rasa kangen ya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang telah pernah melaksanakan ibadah haji, terus ditanamkan rasa kangen, insya Allah nanti akan dipanggil kembali. Baik, kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terima kasih kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Yang pertama adalah Bapak Sayyadi yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Kepala Sekolah MTS Asapiyah 05 Cabang Jaka Sampurna. Ingin menanyakan bagaimana kalau orang sering pergi haji berkali-kali bahkan juga umroh hampir tiap bulan. Tapi tidak ada perubahan secara signifikan mengenai akhlaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan ini. Outputnya akhlak ini. Silakan Ustadz. Masya Allah ya. Tadi awal saya jelaskan tentang haji mabrur, umroh mabrur. Outputnya adalah akhlak. Dan tadi Bapak bertanya ada orang haji berkali-kali, umroh bahkan tiap bulan ya. Masya Allah ya, tiap bulan umroh 12 kali berarti setahun. Ya. Tapi nggak berubah akhlaknya. Apa sih faktor yang mendasari itu? Yang pertama nih, mungkin niatnya udah salah. Niat hajinya salah, niat umrohnya salah. Saya pengen ke haji supaya dipanggil Pak Haji. Naik strata sosialnya, naik status sosialnya, orang hormat. Ada Pak Haji, Pak Haji. Kalau pas sholat datang belakangan, duluan dia ke depan Pak Haji. Begitupun juga Bu Hajah. Kalau pas pengajian datang telat dipanggil ke depan, dihormati. Dia pengen seperti itu, pengen ada gelar hak sama hajinya. Pengen dipanggil haji dan hajah. Niatnya salah. Yang kedua ini mungkin ya Pak ya. Mungkin dia pergi ke sana dengan harta yang haram. Ini hati-hati. Sekarang ada orang money laundry. Cuci uang, pergi umroh, pergi haji. Dianggap dengan pergi ke tanah suci, harta hasil korupsinya, harta hasil malingnya jadi halal. Dia santuni anak yatim, dia bangun pondok pesantren, disangka uang korupnya jadi halal. Tidak. Wala talbisul haq bil batil, jangan campur yang hak sama yang batil. Kalau kita mau ke haji, mau umroh itu kan ibadah yang baik, pakai harta yang baik. Bisa jadi itu pakai harta yang tidak baik. Selanjutnya, mungkin tidak sempurna rukunnya, ya, tidak sempurna wajibnya. Sehingga timbul perasaan-perasaan yang sombong setelah pulang dari haji. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian ya. Karena akhlak ini cerminan dari semua ibadah. Ya, termasuk tidak hanya haji dan umroh, salat kita bagaimana menilainya, khusyuk atau tidak, lihat setelah salat. Kata Al-Ghazali begitu. Apa itu salat yang khusyuk? Salat ba'da salam sampai takbir. Bukan dari takbir sampai salam, tapi dari salam sampai takbir. Apa artinya? Bahwa setelah salat
dia mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar dan mampu menjaga akhlaknya sampai sholat yang selanjutnya. Itulah output ibadah, akhlakul karimah. Ketika kita sudah selesai ibadah, akhlaknya nggak berubah, berarti ada yang salah dengan ibadahnya, sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Demikian Mas Agung. Sangat disayangkan dimampukan Allah berangkat berkali-kali haji dan umroh, tapi ternyata tidak berubah apa-apa. Ini sayang sekali. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Siti Marfu'ah yang akan dijawab oleh Kiai Misbahul. Silakan, Bunda. Mungkin diturunkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Marfu'ah dari Masjid Taklim Darul Mutakin Jaga Sampurna. Mau bertanya Ustadz, apa saja ciri-ciri haji yang mabrur dan istiqomah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Terima kasih Ibu. Tadi saya sampaikan bahwasanya tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah adalah amalul hasanati ba'daha ala tawal. Kebaikan yang dia lakukan lebih istiqomah lagi. Terus menerus. Artinya lebih baik. Wa inna alamata raddiha, tanda ditolaknya amal ibadah kita termasuk ibadah haji adalah antutba'a biqabihil a'mal. Setelah dia haji, setelah dia ibadah, amal jelek justru yang makin rajin. Na'udzubillah. Menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi. Kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Karena itu mari kita hati-hati niatnya. Karena di akhir zaman ini para jemaah sekalian, Rasulullah pernah mengingatkan, nanti di akhir zaman orang yang haji dan umroh banyak yang tidak karena Allah. Aghniya'uhum littijarah. Yang kaya itu berangkat ke sana karena dagang, jualan. Ini kata Nabi loh, bukan katanya Kiai Misbah. Wa qurra'uhum lis-sum'ah. Kiainya, ustadznya sum'ah, pamer-pamer saja. Tadi biar disebut kalau kiai tambah haji, mantap Kiai haji. Ini peringatan kepada saya, kepada kita semua. Yang terakhir, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Yang fakir datang ke Mekah, datang ke haji untuk ngemis, untuk minta-minta. Apakah ada Pak Kiai? Datang aja ke sana. Ini saya bukan menuduh, tapi peringatan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita beribadah lillahi ta'ala. Ini kuncinya. Kalau kita beribadah karena Allah, insya Allah istiqomah. Maka lillahi dama wattasala. Barang siapa kita beribadah karena Allah, dama akan berkelanjutan, wattasala dan berkesinambungan. Tapi sebaliknya, wa ma kana li ghairillah, barang siapa beribadah bukan karena Allah, haji bukan karena Allah, karenanya banyaklah. Bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah. In qata'a wa fasala, maka akan putus dan tidak akan berkesinambungan. Demikian juga Mas Agung di dalam berjuang, di dalam berdakwah. Banyak orang bertanya, Kiai Misbah bikin pesantren untuk apa? Pertanyaan ini sederhana. Tetapi kalau saya menjawab, di sana bikin pesantren saya nggak mau kalah. Mas Agung bikin majelis taklim, saya bikin juga. Ini bukan karena Allah. Khawatirnya apa? Nanti Mas Agung tidur, saya juga nggak bakalan ngapa-ngapain. Kalau sebelahnya selesai, saya juga selesai. Ini ya rahasia daripada ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Kita tidak diperintah ibadah kepada Allah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang ikhlas enggak gampang ya. Berat, tapi dibiasakan. Al-ikhlas bit takhallus, ikhlas itu harus dengan latihan ikhlas. Nah Kiai, kalau kita cermati lagi bahwa ketika orang dipanggil dan dimampukan untuk datang ke Tanah Suci adalah sebagai undangan Allah. Tetapi justru mengapa banyak orang-orang yang begitu dimudahkan Allah untuk nyampe ke sana tapi ternyata tidak diterima hajinya Kiai? Apakah ini semacam istidraj atau apa Kiai? Itulah yang perlu kita waspadai. Wa kam mim mustadrajin, betapa banyak orang yang katanya Mas Agung istidraj. Sebenarnya diadab sama Allah. Kita kadang mengatakan dikasih nikmat, alhamdulillah nikmat dari Allah. Belum tentu.
Kadang-kadang orang itu dikasih makan, dikasih minum, dikasih nikmat yang banyak. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan dia makan, biarkan dia minum, biarkan dia bersenang-senang. Semau-maunya dialah. Fasaufa ya'lamun. Nanti dia akan tahu akibatnya. Jadi kalau orang kadang-kadang dikasih dimudahkan oleh Allah, hartanya, rezekinya dan sebagainya, mohon maaf tetap hati-hati ya. Walaupun kita husnudzon kepada Allah, kita berbahagia bisa melaksanakan umrah dan haji, tapi tetap tawadu. Tawadu itu artinya apa? Rendah hati. Kun indallah khairan nas. Jadilah engkau menurut dirimu orang yang paling baik. Menurut Allah. Kun indallah. Jadilah menurut Allah orang yang paling baik. Wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah menurut dirimu sendiri orang yang paling hina. Ini tawadu. Ini buah daripada keikhlasan. Demikian Mas Agung. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indosiaku, dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Asep yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Silakan Bapak Asep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Asep, Pak dari Jamaah Al-Barakah dari sini. Mau bertanya, pertanyaan ini mungkin berkali-kali ditanyakan, tapi kalau tidak ditanyakan, ya biar yakin aja gitu Pak. Pertanyaannya yaitu mengenai dana talangan haji atau pinjaman. Apakah yang pergi memakai talangan dana haji atau pinjaman itu sah? Di mana sahnya? Karena kita pinjam sekian juta, tetap aja ada arbitrasinya gitu. Gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Terima kasih. Dana talangan haji diperbolehkan. Yang terpenting adalah akad yang dilaksanakan sesuai dengan syariah dan sudah direstui oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini ada produk memang yang talangan tersebut sesuai dengan syariah. Diperbolehkan Pak. Yang tidak boleh ketika kita itu hutang sana sini untuk haji, niatnya untuk menaikkan status. Lah ini perlu diwaspadai. Karena apa? Karena kalau niatnya sudah melenceng, akhirnya yang didapat bukan ridho Allah, tapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya ingatkan tadi. Betapa banyak orang di akhir zaman hajinya bukan karena Allah. Kemudian akhirnya katanya Pak Ustadz Hilmi tadi, uang yang didapatkan bukan dari uang yang halal tapi uang yang haram. Kalau sudah uang yang haram yang masuk, la yustajabulah, tidak akan diterima oleh Allah. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Karena itu kalau ditanyakan dana talangan haji itu kalau produknya itu sesuai dengan syariah silakan. Tapi umpamanya talangan haji utang sana utang sini ada bunga yang menyebabkan itu riba, maka itu namanya sesuatu yang haram. Perbuatan baik la yaqbalu illa thayyiban, tidak akan diterima sama Allah kecuali dengan cara yang baik. Demikian Mas. Sedikit penegasan lagi Kiai, lantas yang disebut dengan haji itu bagi yang mampu, apakah orang-orang yang berhutang terlebih dahulu itu dikatakan mampu? Jadi parameter kemampuan itu seperti apa Kiai? Mas Agung, hari ini berkaitan dengan kemampuan bukan hanya mampu secara finansial. Mas Agung sudah punya dana, misalnya 30 juta, cukup untuk membeli kota, berangkat. Tapi kan kotanya sekarang harus antri. Inilah yang saya katakan, kalau sudah kita punya niat, maka segera nabung. Nabung itu bagian daripada ikhtiar untuk kita sampai ke sana.
Setelah kita antri para jemaah sekalian, ternyata oleh Allah ditakdirkan sampai alhamdulillah. Kemudian kita antri, bertahun-tahun kita menunggu, kedahuluan takdir Allah, dipanggil sama Allah, menghadap kepada Allah. Maka besok kalau Bapak ditanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang terakhir apa? Haji. Kenapa kamu enggak haji? Dijawab, kan saya sudah daftar ya Allah. Oh iya ya. Sudah daftar. Daftar ini yang saya sebut dengan niat. Qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi. Jadi bermaksud mengerjakan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Ini Mas Agung. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Nur Aini yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Aini dari Majelis Taklim Al-Badriyah Patriot Dalam. Saya mau menanyakan bagaimana seseorang mau pergi haji tapi tetangganya ada yang sakit keras. Terus kurang mampu. Bagaimana uangnya, apa buat haji, apa buat yang orang sakit itu? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, haji itu wajib bagi yang mampu. Jelas ya Bu ya. Mampu tadi Pak Kiai jelaskan tidak hanya mampu dengan harta. Ya mampu fisiknya segala macam dan juga dia sudah dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya ada dana, ini mungkin untuk di store awal Bu ya. Karena kalau haji kan nggak bisa langsung ya. Untuk di store awal ternyata tetangga kita ada yang sakit keras dan membutuhkan. Inilah berlaku fikih prioritas. Di mana kita harus memprioritaskan ibadah kita. Dua-duanya itu wajib. Hajinya wajib, menolong apalagi tetangga dekat itu juga hukumnya wajib. Kalau haji kita setor, mungkin kita nunggunya entah sampai kapan. Tapi ini kan butuh langsung. Apalagi sakit keras. Ditunda seminggu bisa is dead gitu ya. Bisa lewat. Jadi menurut saya, maka ibu tolong dulu. Insya Allah Bu, niat ibu untuk mendp haji itu sudah Allah catat. Bahkan mungkin double pahalanya 2. Niatnya dapat, menolongnya juga dapat. Ini juga pelajaran buat kita semua yang sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali. Ya, disebut orang Indonesia itu umat Islam yang kaya-kaya. Tapi di sekitarnya banyak yang miskin. Ada orang yang mementingkan umroh haji berkali-kali, tetangganya kelaparan. Tetangganya miskin, mau ngutang aja ke Pak Hajinya pelit. Padahal dia umroh berkali-kali. Nah Rasulullah SAW itu tidak berkali-kali haji, juga tidak berkali-kali umroh. Ini pun harus disadari oleh para aghnia. Orang-orang kaya cukuplah haji sekali, ya umroh mungkin ya 5 tahun sekali. Di sekitarnya banyak ibadah-ibadah yang harus dia lakukan. Di antaranya menyantuni para tetangganya. Percuma dia haji berkali-kali tapi dia pelit. Tapi dia jahat sama tetangganya. Percuma dia umroh tiap bulan tapi akhlaknya nggak bagus. Ada namanya prioritas dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ibu tetap nyampe pahalanya. Sudah niat berhaji, ya Allah catat itu, plus ibu dapat juga pahala menolong tetangga. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali. Nah Ustadz Hilmi mungkin bisa dikembangkan. Memang kita pernah membaca sebuah kisah pada masa para nabi terdahulu begitu ya. Ada orang yang sempat berhaji kemudian bermimpi bahwa seluruh di tempat ini, tempat suci ini tidak ada yang terima. Kecuali satu orang yang jauh dari sana dan ternyata kasusnya sama. Ini kan artinya kita tidak perlu khawatir untuk melakukan kebaikan ternyata berbuah sama pahalanya dengan orang yang telah memberikan kepada fakir miskin, Ustaz. Betul. Karena haji tadi muaranya adalah albirru, kebaikan, mabrur. Ya. Percuma dia haji umroh berkali-kali tapi dia tidak ada dampak kebaikan dalam dirinya. Tidak ada dampak kebaikan kepada lingkungannya. Maka celaka betul ketika ada orang haji berkali-kali tetapi tetangganya ada yang sakit keras, ada yang kelaparan, ada yang butuh ini, butuh tapi tidak disantuni. Ini celaka buat dia Mas Agung. Ya, jadi percuma hajinya, percuma umrohnya. Ya, karena itu bagi yang sudah, ya sudahlah. Yang pertama memberikan kesempatan kepada yang lain dulu. Yang kedua dia prioritaskan ibadah yang lain. Ya, supaya nanti nggak disumpahin sama tetangganya, ya Bu ya. Bayangin loh, ibu sedang butuh uang, tetangga ibu orang kaya, haji umroh berkali-kali, ibu minjem duit 1.000 pun nggak dikasih. Apa komentar ibu nanti?
Didoain nggak tuh hajinya? Diapain? Nah, naudzubillahi min dzalik. Itulah Islam ini agama sosial, bukan hanya soleh individu. Bahaya itu. Ya, soleh dia mau soleh sendirian, bahaya. Ini Islam ini agama yang hablum minallah dan hablum minannas. Nah, Kiai, ada satu lagi pertanyaan tadi. Lantas posisi mabrur ini apakah hanya berlaku pada haji saja atau ibadah umroh atau ibadah yang lainnya, Kiai? Memang kalau kita mengacu kepada hadis al-hajjul mabrur, jadi nisbatnya kepada haji. Tapi sebaliknya juga termasuk kepada umroh dan ibadah-ibadah yang lain. Cuma istilah mabrur itu melekat kepada haji. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaun, tidak ada balasan kecuali illal jannah. Karena itu mari saya ingatkan juga kepada para jemaah haji dan ibu-ibu, bapak-bapak yang akan melaksanakan umroh dan haji. Amin. Banyak doa, ya Rabbi ballighna nazuruh. Semoga Allah mudahkan bisa berziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Ya Rabbal alamin. Kalau sudah melaksanakan ibadah umroh atau haji, jangan sampai lupa ziarah kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Indonesia paketnya memang 2. Kalau haji juga ada ziarah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini penting. Man zarani, barang siapa ziarah kepadaku pada waktu aku mati, maka faka'annama, maka seperti halnya dia itu berziarah kepadaku pada saat aku hidup. Lah kita ini besok ini para jemaah sekalian berharap syafaat Sayyidina Rasulullah, pertolongan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap itu. Jangan lupa berziarah kepada Rasulullah. Sampai di makam Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Kalau nggak hafal begini, yang penting baca sholawat lah. Jangan selfie terus. Ya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Jangan dilupakan ini. Sehingga nanti rangkaian ibadah haji kita, umroh kita bersambung sanadnya kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting dalam hidup, mendapat syafaat Rasulullah. Besok di hari kiamat tidak ada yang bisa memberi syafaat. Tidak ada yang bisa menolong. Nabi Adam nafsi. Yang bisa menolong siapa? Ternyata yang terakhir adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perbanyak salawat. Sekali lagi jangan lupakan kita melaksanakan ibadah haji, jangan lupa juga melaksanakan ziarah kepada Nabi. Amin. Ya Allah, Ustadz Hilmi sedikit. Ini bahkan salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Ketika kita belum dimampukan untuk berangkat haji bahkan umroh, ada satu ibadah lagi 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi yang dijelaskan. Bisa ditegaskan lagi Ustaz? Ya, yang Mas Agung sampaikan itu rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Yang dapat pahala haji dan umroh itu 2 rakaat salat syuruk. Selepas salat subuh. Tunggu bapak-bapak terutama nih yang di masjid, jangan langsung pulang. Tunggu sampai nanti syuruk, biasanya mungkin jam 6-an tuh ada kadang-kadang di masjid suka ada sirine ya, suka ada alarm, tet, salat di situ. 2 rakaat insya Allah pahalanya seperti haji dan umroh tamatan. Ya. Sempurna. Jadi banyak jalan menuju haji dan umroh. Kadang-kadang kita ngebayangin 30 tahun ngantri. Saya baca kemarin di daerah mana begitu, 30 tahun. Mending nyampe umur kita. Cicitnya itu. Ya. Tapi insya Allah niatkan ya dengan memulainya dengan setoran, dengan daftar dulu. Sambil terus banyak melakukan ibadah-ibadah yang sama pahalanya dengan haji dan umroh. Di antaranya sholat syuruk 2 rakaat. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Allahu
Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang Haji Mabrur. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sanusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Pak Kiai mau bertanya, kapan mulai diadakan haji? Terus kenapa haji diadakan setahun sekali? Kenapa enggak 2 kali dalam setahun? Mungkin 10 Muharram atau apa gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini pertanyaan. Silakan Ustadz Hilmi. Kalau haji tiap tahun nggak perlu ngantri ya Pak ya. Itu namanya umroh udah bukan haji ya, Masya Allah. Ulama berbeda pendapat tentang kapan pertama kali Rasulullah SAW itu menjalankan ibadah haji. Ya, jelas syariah dalilnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, Al-Imran 97. Ada sebahagian ulama menyatakan itu turun tahun ke-6 Hijriyah. Ada yang bilang tahun 9 Hijriyah, tapi Rasulullah SAW itu berhaji pertama tahun 9 Hijriyah. Baru jadi haji tahun 9 Hijriyah. Iya, enggak dari dulu haji enggak, tahun 9 Hijriyah. Lalu kenapa harus tahun sekali? Salah satu syarat ibadah adalah ittiba' Rasul, ikutin Rasul. Ya Rasul kalau tiap tahun ya kita ikutin gitu ya. Sholat kenapa subuh 2? Aduh Ustadz saya ini lagi seger nih baru bangun tidur masa cuma 2? Mau 3, mau 6 gitu boleh? Enggak boleh karena Rasul nyuruh kita 2 rakaat sholat subuh. Begitupun haji. Rasul mencontohkan demikian manasiknya kita harus ikut Nabi. Wallahualam bissawab. Demikian. Masya Allah. Baik selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Bat Marlis. Silakan akan dijawab oleh Kiai Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bat Marli, seorang marbot dari Masjid Jami Al-Intihad Jakarta Sampurna. Yang mau saya bertanyakan, bagaimana bila seorang wanita mendapatkan datang bulan haid dalam haji, itu sah atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ya yang harus jawab ini. Hiburan Pak Ustadz. Baik, Ibu catat ini, Al-Hajju Arafah. Haji itu yang penting di Arafah, wukuf di Arafah. Kalau yang lain itu bisa digantikan kalau memang darurat. Sedangkan wukuf di Arafah itu tidak diharuskan punya wudu. Beda dengan tawaf. Jadi Al-Hajju Arafah, saking pentingnya itu Ibu. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji walaupun sakit, pas wukuf digotong, pas wukuf dianterin ambulan walaupun berhenti sejenak. Saking pentingnya Arafah. Karena itu kalau dijawab sederhana, apakah sah hajinya? Ya sah. Demikian. Ustadz Helmi ada yang mau ditambahkan silakan. Ya sama dengan Pak Kiai tadi bahwa ketika ibu sedang datang bulan ya, nah itu yang penting tadi itu wukuf di Arafah ya Bu ya, mau sedang sakit mau diinfus apa semua datang ke Arafah, yang lain-lain itu bisa diganti ya. Kalau apalagi misalkan itu bukan rukun tapi wajib haji, cukup dengan dibayar dam ya. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu sebelum haji biasanya itu ada kita konsul ke dokter gimana caranya supaya menahan tidak haid 1 bulan tuh bisa ya, itu silakan tadi tanya ke medis. Karena kita ingin sempurna nih, kan sayang banget nih, udah nunggunya belasan tahun tiba-tiba di sono, hai demikian ya. Nah Kiai masih ada waktu, artinya ketika Rasulullah mencontohkan bahwa wukuf itu adalah puncak haji, mungkin bisa dikupas sedikit tentang hikmah, mengapa ini begitu pentingnya bahwa haji dengan rangkaian yang sangat berat itu disimpulkan dalam 1 hari yang disebut dengan wukuf itu Kiai? Arafah itu artinya tahu, mengenal. Saat itulah kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita saksikan bersama tadi, para jemaah haji melepaskan atribut kehebatannya masing-masing. Yang jenderal, yang kiai, yang ulama sama pakaiannya, yakni ihram, atas bawah sama, enggak pakai jahitan. Itu menandakan apa? Kita ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin mengingatkan Mas Agung, kesempatan luar biasa pada kesempatan ini, yakni kalau ibu sudah niat haji kemudian
sudah antri dengan menabung. Sepanjang kita menunggu, mohon kepada bapak-bapak rajin sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah hajjul fuqara wal masakin. Hajinya orang fakir, hajinya orang miskin. Kalau kita ingin mendapatkan pahala daripada haji ya sholat Jumat. Ibu-ibu nggak bisa sholat Jumat, ingat ada sebuah hadis. Apa yang disampaikan oleh beliau benar? Ada hadis yang lain. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pagi-pagi ada niatan ingin menolong orang lain. Menolong orang yang terdolimi. Ada orang kelaparan, kita kasih makan. Kalau niat semacam itu, maka dia akan dicatat sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji mabrur. Ini Islam luas. Jadi jangan sampai kita itu, ya Allah saya pingin haji, bagaimana sekiranya saya kaya, akhirnya ngutang-ngutang. Ngutang-ngutangnya pakai bunga, akhirnya dibiayai dengan biaya yang haram. Na'udzubillah. Jadi Islam itu luas, jangan sampai kita itu berkecil hati. Saya miskin, ini materi-materi masalah haji nggak nyambung ke saya. Padahal kita ingin mendapatkan pahala haji banyak cara. Demikian. Nah Ustadz Hilmi, mungkin kita selama ini memiliki tradisi, nggak afdol kalau kita nggak melaksanakan langsung, itu kan. Padahal Allah maha rahmat, maha luas. Artinya yang tidak pernah berangkat haji, belum berkesempatan umroh, ada amalan-amalan lain. Nah kita menghadapi model seperti ini seperti apa nih Ustadz Hilmi? Iya, memang Indonesia ini agama Islamnya itu penuh dengan ritual formalitas. Banyak sekali. Ya kita harus begini begitu supaya kita bisa kurang afdol nih, nggak srek nih. Ya ke haji umroh tanpa walimatus safar kayaknya nggak afdol nih. Nah, yang kayak begitu nih harusnya dihilangkan sebenarnya karena ada esensi utama. Esensi dari beragama itu adalah menyebarkan rahmatan lil alamin, ya. Kasih sayang bagi seluruh alam. Islam ini Masya Allah, Allah ini maha pengampun, maha penerima taubat. Ya, Allah itu tidak mungkin menguji hambanya di luar dengan kemampuan hambanya. Kalau hambanya mohon maaf kita nggak punya uang, kita miskin tapi kita ingin haji, Allah berikan jalan. Allah berikan jalan. Jadi kita jangan sempit dalam beragama ini. Seakan-akan tuh yang ke surga tuh hanya orang-orang kaya. Iya kan? Haji buat orang kaya. Umroh buat orang kaya. Sedekah, infak, zakat, wakaf buat orang kaya. Tapi tenang kata Rasul, untuk menggantikan itu saja bisa dengan senyum. Oh Bu, ya, untuk menggantikan sedekah bagi orang kaya, ibu bisa senyum, bapak bisa senyum. Begitupun haji tadi. Ibadah sholat Jumat, hajinya orang fakir dan miskin. Sholat syuruk 2 rakaat, pahala haji umroh tamatan. Itu jalan-jalan kita untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Jadi haji umroh bukan monopoli orang kaya. Niatkan, ya Allah, aku ingin ke haji ya Allah dengan caramu ya Allah. Bukan dengan cara manusia. Kalau kita mikirkan banyak nih, begini begitu, tapi Allah punya cara. Insya Allah saya doakan semua yang hadir di sini dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih guru-guru yang kita cintai, Kiai Misbah dan Ustadz Hilmi yang telah memberikan satu ilmu yang sangat luar biasa sekali yang insya Allah semakin menambah keyakinan kepada kita bahwa kita bisa saja dimampukan oleh Allah. Jangan pernah mengatakan saya tidak mampu. Allah yang memiliki segalanya, insya Allah kita termasuk orang yang dimampukan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh di tahun-tahun yang akan datang. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah bukan
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah besok di Ahad Damai Indonesiaku akan tampil dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Sarip Manaji dan Ustadz Soleh Mahmud serta tausiah dan doa dari Kiai Haji Khalil Nafis dari Makkah Al-Mukarramah. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa memohon kepada Allah keselamatan untuk diri kita, keluarga kita dan bangsa kita yang tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang membawa rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan dari tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala mara bahaya dan dosa. Wala taj'al fina syaqiyya wala mahruma ya arhamar rahimin. Ya Rabbi ballighna nazuruh. Berikan ya Allah kemudahan untuk berziarah ke Mekah wal Madinah al Munawwarah, bisa berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.